kita sudah bacakan dulu. Dia Bapak Ibu, untuk dapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat, baik dunia baik akhirat, maka melakukan beberapa amalan gitu. Amalan subhanallah, mensucikan Allah, namanya tasbih, alhamdulillah, berterima kasih pada Allah, namanya tahmid. Dan Allah pun sudah berjanji, berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adabi sadid. Barang siapa berterima kasih pada nikmatku, bersyukur, akan kau tambah dia. Ya Allah, udah haji, ya Allah, selamat sehat ya Allah. Saya ini sehat tenan Pak hari ini. Lengkap ya Allah, tambah ganteng. Senang banget aku ya Allah. Soalnya saya ini tegang-tegangnya dulu, aku stres tenang aku ya. Nah ini tenang aku gak pengen kehilangan konco aku. Dia dari saksinya itu, aku gak ingin kehilangan konco. Aku sampai teko aneh tadi nyata mau sampai mulu barang. Karena ya Allah, senang banget saya. Ya, kalian tapi tadi juga bacanya tapi itu sama nanti. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasanah fi dunya hasanah fil akhirah dari rukun yang menjadi mengerjakan dan jaga sampai yang mani putraan tidak boleh putus ya. Yaitu subhanallah, kalau kita merasa kita banyak kekurangan, dia tambah HP, baca tasbih yang banyak. Subhanallah, subhanallah. Oh ya, tidak itu mana. Alhamdulillah, tapi ditambahin nikmat Allah, baca alhamdulillah sering. Hadis Nabi mengatakan afdhalu doa alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu doanya apa langsung alhamdulillah, itu paling bagus. Ini hadis sahih ya. Iya Bapak Ibu, kalau doa apa sampai alhamdulillah sudah itu saja. Ya. Boleh tambah yang lainnya. Kalau bingung banyak doa alhamdulillah. Terus la ilaha illallah, hanya kalimat tahlil. Ini kalimat yang paling berat timbangannya di jagat ini, tidak ada kalimat yang timbangannya melebihi kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu meskipun dosanya banyak, begitu pakai la ilaha dia langsung ini paling antep. Ya, karena kalimatnya menyebabkan selama di dalam dadanya la ilaha illallah orang itu pasti masuk surga. Nah karena digebuk nih neraka. Dan supaya nggak kena adab neraka, baca deh Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita anggap kecil, Allah akan besarkan kita. La haula wala quwata illa billah, tambah sholawat Nabi, dan sholawat Nabi membacakan syafaat gitu. Syafaatnya mengentaskan dari neraka yang kudu digebuk tadi, diangkat. Makanya kalimat ini dia berputus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad terus membacatina itu jangan putus ya. Kita baca terus sesibuk apapun gitu. Tapi ini sibuk namanya nyombil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya banyak biasa pakai tawaf terus. Allah la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad wa bana atina fid dunya hasanah fil akhirati persis. Dibiasakan kita sedina pisang ya. Ini tolong ini biar kalimat-kalimat tawaf kita jangan hilang ya, kalimat di tawaf tidak hilang. Karena itu yang karena pusaran beberapa riwayat itu Hajar Aswad itu langsung ke Sidratul Muntaha soalnya. Langsung ke sana ya. Maka doa-doa di Masjidil Haram di waktu tawaf itu sangat ampuh ya. Bapak Ibu kalau ada kesempatan tawaf lagi saja kapan-kapan. Disiapkan waktunya, semuanya jadi Pak Camat, Bapak Camat. Masih camat tuh? Bapak yang muda mana ya, itu nggak tahu ya. Karirnya orang itu ada naik lagi. Camat bagus, berarti tarik naik ke atas ya. Itu tawaf lagi tadi katanya pengen umroh belum izinnya nggak langsung ya. Jadi Bapak Ibu kemarin situasinya persis kita dulu ya. Nah Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya sukses itu paling enggak ada apa saja yang perlu disiapkan ya. Saya sampaikan ada 6 hal yang perlu disiapkan ya, supaya mudah diingat saja. Sukses itu supaya bisa terwujud disiapkan 6 hal. Dulu kita rasakan sini orang sukses ada samara dan sebagainya ya. Tapi ini sekarang syaratnya. Pertama, jangan lupa sedulur yang banyak, seduluran. Jadi kalau pengen sukses itu tidak bisa sendirian ya, kita butuh jaringan, network, ya, stakeholder. Ya, kalau Bapak Ibu punya jaringan banyak, Pak Ali memasarkan produknya apa yang membuat tanah jadi keras itu. Nah itu punya pemasaran banyak mengalir. Bapak Ibu yang jualan-jualan, dokter gigi apalagi seperti dokter Dani dan sebagainya, itu kalau dokter Sarkodin ini banyak punya ilmu sel punca ya beliau itu kalau di marketing kan luar biasa. Jadi kalau punya
sedulur banyak, sukses. Kata siapa? Kata Nabi gitu. Nabi mengatakan man ahabba ayu bisatalau fi rizqihi bayun sa'alau fi athari pada ajabahimahu. Barang siapa yang ingin jembar rezeki ini dan dawa umure, luas rezekinya dan panjang umurnya, bersilaturahimlah, banyak seduluran. Seduluran ini penting banget, jaringan ini penting banget. Ya, kita kalau pengen dodolan ya kalau nggak ada jaringan yang luas gimana ya? Dari marketing itu memang butuh tuh dikenal sedulur yang sudah banyak. Sedulur adalah diri kita yang kedua, sahabat adalah diri kita yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai lupa ini seduluran ya. S yang kedua seduluran, jadi supaya susah pakai SUKSES ya. Masih S nya masih ada S1 S2. Setiti hati-hati. Setiti itu sikap Islami, hati-hati sikap Islami. Kita dalam pasal supaya setiti, hemat dan cermat. Harus itu kan tepat, teliti, cermat itu harus. Bapak Ibu kalau kita nggak setiti, hati-hati, apalagi dokter gigi ya, Mas. Jadi cilik nambah itu campur itu kamar. Gocak cilik, golongan cilik diopeni, dibur saya trek-trek ya. Gawe kotak-kotak itu ya mak cernik seandainya ya Allah dibur saya cilik banget. Apalagi dokter mikro yang kecil bedah ya pakai bedah nganggo mikroskop ya Allah. Nah ketok bedane piye ketok kamu cilik ya Allah. Setiti hati-hati. Mbak Neni masak bumbu-bumbune pas ya Allah. Kurang siji. Wah, apik-apik kurang garam tok. Kacau ya. Ora enak dadian ya. Pak Agus bisa mencak-mencak gini kurang asin. Bumbunya lengkap kecuali garam. Padahal Nabi mengatakan lauk yang paling hebat di dunia ini garam. Ya. Bapak Ibu cermatin contoh, setiti nanti itu penting banget apalagi namanya pilot ya. Pilot itu nggak boleh zero defect, nggak boleh salah satu pun. Sampai salah terus nongol tetangganya. Biasanya yang tidak bisa itu angkatan udara yang tepat betul, semua tepat. Tapi itu mati. Nah, setiti nanti itu penting dan nilai Islam itu darah inal mubadilina kanu ikhwanan sayatin. Sikap pemborosan itu ada koncone setan. Kita nggak boleh, harus setiti, hikmat. Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu iman pada Allah Rasulullah itu menggunakan air tapi sembarangan, air secukupnya. Air aja diatur. Ya Allah, nggak boleh boros air. Kalau airnya bisa digunakan ke alam, kembali ke alam. Berarti apa? Sumur resapan penting. Dan bisa mengalir ke laut, nanti besok tanahnya airnya gimana? Itu semati di Kabupaten Sleman. Itu kan masjid ya sudah ditemankan itu nandur ya. Pak Camat nandur dan itu penting banget. Ini yang satu S. Sukses itu satu pilarnya adalah agar kita sukses adalah seduluran bersahabat. Semakin banyak sahabatnya, semakin banyak rezekinya. Ya, ini terus ini sahabatnya banyak yo kan dikenal orang ya. Istana kepresidenan ya, Cipal maju ya. Dan Cimol. Semakin banyak jaringannya dikenal orang itu paling untung ya, semakin untung kalau kita punya sahabat banyak. Ini yang ke satu. Yang kedua apa utility atau urun ya. Urun kontribusi. Jadi kalau kita ingin sukses, kalau orang tuh semua yang ada itu harus berkontribusi cuma urun peran. Urunan menggunakan apa yang ada. Ya, jadi empowerment ya namanya gini. Memberdayakan yang ada urunan. Aku urun apa? Kamu punya apa? Berpartisipasi. Kalau suatu rumah tangga itu pengen sukses, ya bapak ibu anak semua, kamu bisa apa? Perannya apa? Bagaimana? Semua urun. Jadi memberdayakan yang ada utilitas, kemudian empowerment. Jadi empowerment ini penting banget kalau kita pengen sukses semua. Dan memang itu sangat memperhatikan peran, kemampuan sahabat-sahabatnya. Waktu kita di Madinah masih ingat kita ke Jabal Uhud, kemudian kita ke Honda hanya lewat, Honda nggak turun soalnya Honda nggak ada lagi, tinggal Masjid Salman Al-Farisi itu, tapi kita nggak turun juga. Ya, itu yang semati. Jadi di Honda itu peristiwa siapa yang
yang disepakati untuk dibuat Honda, ide siapa? Salman Al-Farisi. Jadi Nabi Muhammad punya usul apa? Usul apa gitu. Nabi itu bukan saran, padahal dia Nabi Nur, pintar ya, tapi minta pendapat orang. Datanya idenya Salman paling bagus ya. Rasulullah usul dibuat parit, parit gimana caranya? Wah, Nabi kan ikut mengerjakan idenya Salman Al-Farisi. Jadi memberdayakan apa yang ada. Bapak Ibu yang biasa jadi pejabat biasanya atau jadi manajer biasanya udah biasa seperti ini ya. Di Bapak yang pimpinan-pimpinan institusi rumah sakit, klinik, perusahaan itu biasa memimpin pekerjaannya. Kamu besok gini ya. Mungkin kita tadi minuman dan disiapin oleh ini tadi disiapin gini langsung udah beres langsung. Itu bagi pekerjaan itu nggak bisa loh. Orang tuh kalau terbiasa apian atau ngongkon diwakil itu. Nek atau ngongkon iya api wis nanti tau jual nanti untuk gelas sithik batas sampingnya jelas tak gitu. Jadi bagi cermati ini harus gimana agar orang itu bisa urun kemampuan urun ide, dan ide itu sangat dibutuhkan. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis muslimnya, barang siapa punya ide baik kemudian ide tadi dilakukan, maka yang melakukan ide baik tadi, misalnya yuk tahajud yuk hampiri, misalnya ajak anak saya, terus anak saya tahajud, gara-gara ajak tadi, saya dapat pahala enggak? Dapat pahala, saya tahajud juga, saya dapat pahala fotokopinya dia, fotokopinya anak saya tadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen haji, pengen dapat pahala haji, gimana caranya? Dia nggak berhaji, tapi dapat pahala haji. Nyamoni panganan saja, paling boleh panganan. Istri saya tuh pinter ya, tapi dia cukup pinter ya. Mas, amanat aku nyamoni jenang sama perasian, jenang itu tutul kan jujur murah tuh, waktu oke loh. Terus hotel bawang itu magnet sama dule, udah tak buka ada ustaz tuh nek kabeh tuh. Mas aku jadi yo, tunggu lah digodo saat sholat subuh di letok ya, terus mimpin zikir ustaz tuh beda ambil ustaz tuh jadi ambil tambah sana ngambil tak aku yang jiko lah cita dapat pahalanya. Jadi cita nggak naik haji dapat pahala itu 7 orang haji itu jadi dalam Islam itu kalau tahu caranya strateginya yang itu yang kepangan gitu. Kalau begitu kepangan ini berapa hari pahala yang mana deh? 40 hari. Kalau sampai ke Lebon barang haram, doa saya ketolak berapa hari? 40 hari. Nek halal, amalnya copy paste. Bapak Ibu jadi itu, atau Bapak Ibu pembimbing ya istilah udah tahu kan. Mau berangkat pas tak cucek kain ikhrammu, wes. Tak go ikhram, aku udah nyuceknya aku. Gue tak dimulai sewu untuk ganjaran hajinya gitu. Karena dipakai. Siapa yang punya sesuatu yang dipakai orang beramal tidak copy paste. Itulah keindahan rahmannya Allah. Allah itu mengasihi bagi mereka yang berbuat baik, ide baik saja dapat, apalagi dia berkorban. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau orang tahu urun itu yang berarti yang urun sebenarnya. Kelihatannya wah enak ya turun nih. Gitu. Bapak Ibu, saya membaca tulisan Pak Polisi namanya Purnomo, saya nangis tadi malam. Purnomo ini polisi Simusi ODGJ, Jaga Jiwa ya. Satu nangis belum tak kirim bisa Pak Ser. Saya bilang pada murid-murid saya penyakit dalam semua kan ikut pengajian saya. Jadi semua Pak Ser, semua residen sama yang sudah ahli, yang alumni, yang murid apa statusnya murid saya. Kita tuh belum ada itu Pak Purnomo. Pak Purnomo tuh polisi dulu punya utang banyak, mau pengen dan tuh. Setelah diupaini di pon itu dengan konstitusinya ternyata yang kenapa hanya polisi baik, polisi baik belajar jadi orang baik itu contoh yang bagus ya. Satu nangis ada di polisi nggak tahu ilmu jiwa tapi bergerak dengan aliran jiwa dalam jiwa. Ada 130 yang diupaini dia 130 bayangkan itu. Dia mengatakan Pak dia yang kata-kata kunci yang saya ambil yang bagus dan itu hadis tapi ya Bapak Ibu ada pendapat ulama
Nek enek wong sing ngeki sesuatu tidak berterima kasih. Misal Bapak Ibu memberi orang kan sepakat terima kasih nanti, sepakat terima kasih pada aku dan ini semua nantinya. Saya kan terima kasih. Itu kan biasa toh. Tapi nek wong sing ora ngomong terima kasih gitu loh. Sing edan gendeng klenger yang mengucapkan itu malaikat dan Allah sendiri. Makanya kalau kita minta itu saya nangis benar. Itu gini, Pak Purnomo tuh jadi, ya Allah, saya mempengi hamba ini, moga-moga hamba ini bisa baik dan urusan saya Allah mudahkan. Saya punya utang 1 juta, lunas hati. Jadi dia Pak Purnomo bener saya, kamu jangan takut, ada orang bukit nanti makasih, opera orang sing ngene iki. Iki makhluk Allah. Makduk saya. Kata-kata ini yang saya ambil kita share pada teman-teman dan murid-murid saya, keluarga saya. Tolong ini kita kan jangan pengen idan ya sebenarnya. Terus sama aja ya. Kita jangan pengen normal-normal mesti. Saya aja bagi dokter saya juga nggak mau pengen idan kok. Gen dokter bagian jiwa. Dan kan yang dimasakan gimana? Ini yang saya tertarik. Hebat itu. Yang cermati ini cuma contoh. Jadi kira kita tuh harusnya berkontribusi. Kalau ada apa-apa tuh urun. Ada kabar apa? Urun. Kalau amal soleh, ide soleh, yes kita aja. Ya. Karena harta kita sejati bukan yang kita tinggalkan. Ya. Dari harta banyak ya. Malah saya dengar dari istri saya, wow, supaya mati lagi wow. Yang ditakutin diminta pertanggungjawaban itu, paling takut saya itu. Saya tuh juga punya rumah banyak, tuh deg-degan malah. Nah, aku mati itu tak gunakan besok jadi, ya jadi pasti distantek apa, pasti itu. Karena rumahnya nganggur gitu. Begitu disewa orang sampai bersyukur ya Allah, Pak sebentar nggih, yes. Rumah Magelang tuh disewa 1 tahun cuma 750, ya. Sampai sekarang 750 per tahun. Di perumahan jiwa itu udah lebih dari 15 tahun. Ya, sekian. Piro-piro aku di rumah, akhirnya malah, ya. Kemarin yang rumah kakek itu dekat rumah sakit Islam berapa sekian juta? Ya, ya. Bapak yang orang betul listriknya, bayar listrik macam-macam. Takutnya diajak Allah punya harta untuk apa kau gunakan? Mubazir ada ayatnya, inal mubazirina kayak mana? Saya yakin mudah banget itu. Satu diterani. Nanti otak-otaknya ambil orang tak sumbagi masjid sana ambil apa sih? Macam-macam terakhir saat dunia aku mati kok istimewa banget tak sumbang ibu. Nanti ada mengelola luas. Tapi saya mati takut betul saya ini. Jadi Bapak Ibu itu yang O ya, S U karena K apa itu K? Kalau pengen sukses Allah tuh maha pencipta ya. Maka kalau kita pengen sukses tidak lupa kreatif ya. Kreatif. Yang pencipta itu Allah, kita hanya merangkai ciptaan Allah ya. Kita tuh tidak bisa menciptakan, hanya mengkombinasikan. Maka kalau Bapak Ibu pengen jadi orang kreatif ada beberapa cara, tapi intinya kombinasikan antara ciptaan Allah yang satu dengan yang lain. Misalnya Bapak Ibu pengen mengkombinasikan gerobak dan motor dan kosa, ya kan kosa itu ya, dari belas, gerobaknya ini motor. Pengen takut dana, enak kayak dengeng, sudah berubah terus ya. Dulu kan demo praktis. Ya Allah, demo udah hilang ya. Semakin banyak dulu kalau yuk ayo makan siang, kok saya pakai ngecas mau kebak. Kalau pit motor ngecas pit motor aja sambil isi. Ya semakin lama semakin praktis itu. Nah, jadi kalau pengen kreatif itu mengkombinasikan beberapa bagian ini dan ini jadilah kreatif ya. Kalau di review ini ya mengkombinasikan ilmu jaringan ya. Jadi ternyata jangan ada sel namanya sel puncak ya, stem cell ahlinya beliau. Dia cerita beliau berjam-jam nggak ada ilmunya. Ternyata ada teknik ini kombinasinya dihipoksiakan sampai 0,1. Ternyata tumbuh growth faktor yang luar biasa dan bisa menginjus memperbaikan, merestorasi jaringan tubuh yang sudah iskemik jelek-jelek itu jadi bagus lagi. Nah itu kan karena kan pendidikan itu banyak betul, coba sekian persen. Dicuekin malah sampai sekian. Itu kan percobaan tuh.
kreatif, coba. Sama mungkin Mbak ini dengan Mas Agus ini nyoba cimol dulu, jadi kok ya cimol cimil apa nak sundal, enak sundal kok jadi cimol unik gitu ya, dicoba-coba gitu. Karena kreatif itu harus tampil beda misalnya gitu rumusnya. Jadi Bapak Ibu orang yang sukses itu orang yang kreatif. Jadi selalu ada ide baru, dan ide baru ini ada saja ya, jadinya ada saja, apa-apa ada saja, apa-apa juga ada. Gimana caranya? Pintar ini. Biasanya kalau kita pengen pintar harus tanya omong dengan anak muda. Bapak Ibu pengen tahu dunia anak muda, Bapak Ibu juga jajan TikTok. Wih, stres loh Ibu. Ternyata tanggapan luar biasa. Itu kita kadang dapat sesuatu yang tidak lazim, karena kita masuk dunia baru. Kita harus coba. Gimana jualan? Ini berarti rumah makan Cimol ini kan punya tempat. Sekarang ada, bukan sekarang, beberapa waktu yang lalu sejak 2020 ya, orang bisnis pakai apa ya? Pesan makanan lewat GoFood ya. Dan teman saya sekarang jadi kaya gara-gara itu. Gara-gara COVID yang situ banyak, tapi adanya COVID menciptakan lapangan kerja yang banyak ya. Ada GoFood, Grab juga ada ya. Dan makanannya juga ada juga yang dari satu lagi apa yang umum itu namanya Sofi ya. Ya itu juga demikian ya. Jadi ya Allah ya. Nah, sekarang teman saya ini juga sukses nih. Padahal pimpinan bank keluar dari BRI itu keluar betul. Apa aku nekuni Cilok yang macam Sunda itu di Jakarta, dia omsetnya setiap bulan sampai 200 juta. Kok iso ya? Cang-cang lho. Mbok dodol iki kamu tuh. Kok iso ya? Ya, Bu, aku gak jadi bank ya bisa kayak kok. Tenang. Ya Allah kok iso toh, Bu? Lel anak-anak gitu. Kok iso tuh ya? Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu. Biasanya dia kalau di situ akhirnya mau mencoba menambah yang lain. Karena dalam ilmu marketing itu kalau pengen laris itu harus lengkap dan datang servis ya. Aku pesan apa di situ ada kok. Toko apa? Nah, Tokopedia itu mau cari apa? Ada, semua ada. Meskipun harganya kadang-kadang ada yang lebih mahal. Ya lengkap, apa-apa ada. Bapak Ibu yang cermati, ternyata apa-apa ada itu pakai warungnya orang lain. Wah, ada. Mas, yang sama harganya dulu. Tak dulu, aku minta berapa persen. Ini itu anak kreatif. Nah, sekarang Pamela itu toko satu itu jadi pakai kuliah para dosen ekonomi. Pamela itu toko supermarket yang nggak punya gudang. Itu nggak punya gudang. Tanya aja, supermarket sekian banyaknya kok nggak punya gudang ya Pamela ini. Itu contoh. Jadi itu nggak aku stoknya habis untuk ditelepon, pesan ini susu ini, pindahnya kalau pindah ke ini. Jadi Bu Pamela kontrol lewat komputer anaknya. Jadi terus saya pakai contoh satu-satunya supermarket banyak tanpa gudang itu karena gudang itu pemborosan. Midoke biaya, mengganti biaya, iya, ya kan? Midoke pas on, nebu, terlambat ngambilnya dibosok, itu jadi pemborosan. Jadi itu sangat efisien, itu contoh saja. Contoh kreatif, kan di dalam itu di Bapak Ibu Cermati ini ya, susah harus kreatif. Dan kreatif itu biasanya anak muda. Orang bukan bidangnya, biasanya orang matematika dan fisika yang pintar. Yang memajukan Jepang itu pakai quality control ya. Itu orang Jepang, orang Amerika ahli fisika malah. Habis kena bom Hiroshima Nagasaki, rumah ilmunya hancur, tapi yang bangun siapa? Orang fisika, orang Amerika yang bisa menghitung angka-angka itu ternyata bisa dihemat dengan pengetatan quality control itu ya. Kemudian yang keempat, SUKS, apa itu? Santun. Santun itu rumus sukses, kesantunan. Bapak Ibu, kalau karyawan-karyawan yang kita ambil di perawat, santun itu akhlakul karimah ya. Bapak Ibu,
Kok sampean pintere yo ngopo nih rasukan yo. Kalau makan apa wajib utawa makan durian apa makan rambutan makan jeruk isinya di rasukan ayunya ayu bagus pinter suge rasukan atau manggil jangkar Probo, ada mbah, musibah lah, musibah. Buah itu. Sinta jiko mana jari. Jadi di Jakarta macam mana dulu macam Bayangkara. Apa kornel? Setelah kali bintang itu dibakar di Jakarta. Sinta jiko anak gue mana jari sopan. Jadi orang sopan itu saya nggak dapat rezeki. Jadi sopan santun itu Nabi memberikan contoh apa? Kalau Nabi memberikan contoh sopan santun apa? Kalau masuk ucapkan salam, kalau bersin ucapkan hamdalah, kalau dengar ucapkan ya alhamdulillah. Terus diucapkan alhamdulillah kita yahdi sopan santun. Masuk kamar mandi doa, keluar doa. Di sini nek pipis adek kok jongkok, nek iso jongkok, nek iso adek ya. Angel sing dino. Rantuk nyanyi Bengawan suruh riwayat sopan santun itu ya Allah adab itu makan berdiri boleh tapi jangan berjalan, minum boleh berdiri tapi jangan berjalan. Nabi pernah minum jam-jam sambil berdiri menghadap kiblat ya. Itu memang Nabi bisa contoh untuk jam-jam itu ada ya. Tapi habis tawaf ya, tapi ada kejadian Nabi memang majukan duduk ya. Jadi itu contoh sopan santun itu penting, apalagi seorang menantu ya Allah si sopan ya Simba, assalamualaikum sepele loh, aku dimantu sopan mantu ayu atau sugih ini pentingnya si sopan yang jadi sopan ayah udah makan belum? Aduh mantu wes duk, wes lain ya saya punya makan ayah kesong udah cukup ada saja. Ini mah ada makanan ambil aja ya. Ya. Oh, ya ngambil itu nanti. Sopan, menyapa itu sopan. Namanya bujura sopan ya orang urulu. Ya misalnya bapak ibu istri yang sopan itu kan ya maaf ya apa sepele mas udah dari belum langsung makan di laplop ya. Mas dari mas ya namanya nak kata ya tuh yang kalau sebab maaf jangan. Terus ini kalau yang cimol kan rumah mas denek kok itu orang tanggung jaya jauh sopan santun dalam iyo mah mateng aku tak tawari film tenang ya pak repot aku tapi repotnya ya ada lahan berbahaya ya karena 40 hari dalam mengalir tapi kami dang tuh loh mas tujuan itu berdekat petang dino ya maka Nabi yang sering kalau Nabi Muhammad ngajari sopan santun kalau datang itu penting beda. Nabi itu selain menyuguh tamu dan air, bukan makanan. Yang penting airnya. Karena air itu kan nggak banyak menyita ruangan tempat ya. Berarti airnya nggak begitu manis banget. Nah ini manis banget ada anak ya. Bagi yang punya kencing manis, mikir. Jadi mondo dulu. Mondo. Kalau bapak pengen nyuguh air manis pada orang kencing manis, air manis yang punya kayu manis, harum. Tapi gulanya nggak naik. Saya punya pasien seorang dosen, dia mensuntik injeksi karena lepas semua, pil lepas semua. Tapi dia pantauannya ketat, komplikasi hilang semua. Padahal suntik bertahun-tahun dia lepas. Tapi kayu manis makan terus, olahraga jalan terus, makan hati-hati. Nah, tapi hanya disiplinnya itu balikannya ini. Nah ini cuma contoh. Tapi biar semati, mari kita berusaha santun dan sopan santun kalau kita kepada Allah itu dengan cara mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau ingin mendoa mohon apapun jangan lupa sopan santun dan berdoa pertama tahmid alhamdulillah terus baca sholawat Nabi baru doa terus ditutup dengan sholawat Nabi tahmid ya jadi tahmid, sholawat, doa, sholawat, tahmid ya.
Pak, kalau tak tampil dengan Asmaul Husna istighfar lebih bagus lagi. Saya alhamdulillahirabbil Allahumma sholli Muhammad wa Muhammad. Ya kemudian ya Aziz ya Ghafar ya Malik ya Qudus ya Allah astagfirullah, itu lebih bagus. Baru minta, tapi yang penting harus tahmid, sholawat, doa, sholawat, tahmid. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. S-U-K, sekarang E. Apa itu E? Energik. Nabi Muhammad itu dikatakan Nabi nggak pernah lelah. Selalu kayak badannya nggak pernah lobet. Saya lobet nanti beri power bank. Teman saya yang kakinya sakit, dia kata dengan sensor ya bisa ya. Tapi Bu, nah, Nabi Ibu yang saya hormati, jadi energik, jadi selalu tidak pernah lobet. Nabi Muhammad. Ternyata rahasianya apa? Sholat. Sholat yang membuat otak bagus, selalu beruntung. Sholat apa namanya? Tahajud. Dan ternyata sholat yang paling bagus menurunkan kadar gula dalam darah. Di waktu malam hari kita duduk tutupnya naik, kemudian kita sholat ya. Jadi kita gulanya bisa naik terus itu. Itu kalau kuncinya yang sholat tahajud, jangan lupa. Dan sujudnya yang lama. Sujudnya apa? Sujud di kursi dan sujud di telapak, di kaki, di lantai bagus mana? Di lantai, karena langsung ini biar pembuluh darahnya bisa sampai di konteks heavy ya, bahasa kedokteran sampai di konteks heavy. Jadi sampai yang otak yang berpikir kan bukan otak yang tengah. Jadi kalau otak itu kalau Bapak Ibu misalnya ini, otak itu bukan di sini yang membuat berfungsi, tapi justru tepi-tepinya itu. Yang tepinya ya, itu mendekati kulit. Kalau pelek itu bukan peloknya, otak itu yang penting itu bukan, tapi yang tepinya yang menempel di tulangnya. Itu kalau sujudnya lama itu pembuluhnya terisi penuh. Makanya dianjurkan, orang ahli saraf itu menganjurkan sujud atau suwe ini. Berapa detik ya? Sahabat Nabi ada sholat, terus dikatakan itu sholatnya mirip Nabi. Karena ada yang tidak pernah ketemu Nabi kan? Cuma, dia itu sholatnya persis kayak Nabi. Sholatnya kayak Nabi, rukuknya lama, sujudnya lama. Sepanjang apa? Kira-kira seperti orang baca Fatihah cepat itu loh. Berarti kira-kira hampir 10-20 detik. Jadi, ya, tapi bisa di detik sendiri coba ya. Coba saya tak, coba stop. Yang stop ya coba. Tak, kayak 20 detik seberapa lama? Sudah siap? Tak nyoba. Suwe ini piro? Udah? Stop, sudah siap? Oke. Siap? Ya, siap. Allahu Akbar. Ini dokter ngomong ya. Lama juga ya. Nah, suwi toh? Iya, lama. Nah, cara segini tuh. Iya. Cara 20 detik. Dalam ilmu olahraga, ternyata 20 detik yang pakai patokannya 20 detik. Stretching apa itu 20 detik. Ini yang mau coba stopwatch. Makanya sahabat Nabi pada sepanjang Fatihah ini cepet. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu ya memang agak lama. Nah kadang-kadang kita lihat kayak nutul ayam atau jagung. Ya tuh, ya buah motornya ya genep orang. Yang kedua mepek enggak, ada hikmahnya ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang semati, energi. Supaya energi itu selagi sholatnya bagus, sholat tahajud, setiap sujud agak lama. Sebenarnya Nabi itu bersabda begitu. Sayangnya kalau kelamaan takutnya nih lansia itu kenal potnya jual dulu. Ojo tamat belum ya Allah. Imami payah kesuwen ya. Kenal potku jual ya, kentut ya Allah. Ini repot ya. Biasa mati itu yang ke. Sekarang yang terakhir S, sehat.
benar. Tanpa sehat, segala kemampuan kita mungkin nggak akan sempurna ya. Wah sukses kayaknya sakit. Satu susah loh bikin malah itu sakit. Ya sakit itu mendekatkan pengampunan dosa, pahalanya banyak sih. Tuhan orang ya Allah nah. Iya stres aku. Ya, dia kan pengen membangun maksimal kan usahanya ya nggak bisa ya ada hikmahnya tapi ya sakit itu. Biasanya orang yang sakit itu otaknya mikir sama pintar biasanya. Mbak pintar boleh colokin caranya aku so. Ya, ada yang orang sakit boleh skuter kan? Ya, kemarin kita umroh, tahun saya tanggal 31 kan pulang selama 9 hari, 23 sampai 31 itu saya minta Tuan Mada semua skuter dituruti Pak Tuan, berarti orang bayar. Jadi di skuterkan semua Jawa Padanya skuter semua uang petang loh 42 kita naik skuter semua lumayan nih. Dan tahu doanya udah bisa, tawaf udah bisa udah skuter semua tuh, saya senang banget ya. Sekarang yang jamaah umroh sekarang pakai tawaf skuter semua, tapi ada yang nggak mau. Pas skuter kan nggak lelah. Nah kita terus mau berangkat ke Indonesia biar nggak lelah gitu. Bapak semati tidak mengalir ini, tapi semati. Jadi sehat itu penting banget. Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fihima kathiruna as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang paling banyak dilupakan manusia, nikmat kesehatan dan kesempatan. Saya punya kisah yang menarik dari Dr. Dani ini. Mas, aku sering suatu sesek katanya. Setelah minum Domperidon malah dimari itu. Wah, aku bersyukur banget. Mungkin. Iya, belum tuh. Bawa alatnya ternyata nggak dipakai sama Nimina Abdul Rata sambungnya. Iya, sambungnya karena begitu ternyata sambungnya naik yang muncul asma memang itu ilmunya gitu. Persis tadi, persisnya itu persis referensi. Jadi kan masuk kan yang sesuai referensi itu. Di ya Allah ya Rabb itu jadi saya itu penting banget. Oh haji tak gawani langkap alat besar siap rakanggo jebule dumane dengan mari ikhtiari ya pas itu aja. Jadi Bapak Ibu ya hormati. Jadi sehat itu penting banget dan nikmat yang paling banyak dilupakan manusia. Sekarang pertanyaannya gimana tips sehat jarang sakit? Ada 9 rumus. Akan saya buat lagu saja ya. Ingin sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi, aktif bersosial. Dan nomor 9, kalau pengen sakit, hobi itu penting untuk kesehatan kita. Hobi jadi profesi. Hobinya cerigis, lambe panjang lecet jadi MC ya, jadi duet. Ya, Bapak Ibu hobi masak, warung makan, restoran. Ya, hobi banyak sekali hobi itu bisa jadi profesi. Ya. Kemudian aktif kegiatan sosial itu membuat sehat. Nabi Muhammad bersabda, pengen panjang umur, panjang sehat, panjang umur, dan bersilaturahmi. Terus apalagi? Nabi yang semati agar kita salam ya Allah. Aku tadi pangling dong tak mati. Latifah. Kita sini langsung bikin jadi dia ini. Ya, Bu Latifah, bener kan dulu? Ya Allah, nanti kita pas awal-awal tentang jenengan dan menceritakan jenengan tadi. Nanti kita sudah bersama ya. Bapak Ibu hormati, jadi saya ulangi, kalau kita pengen sukses, jangan lupa ya. Nomor 1, seduluran, setiting hati-hati, urun atau berkontribusi dalam ide atau apapun ya.
Dan yang ketiga kreatif. Supaya kreatif kita harus sering dulan ya. Dulan pikiran kita, searching, silaturahmi, cari info, divisi ya. Dan tak lihat aku ingat aku menang. Pokoknya kita harus cari ilmu walaupun ambil kombinasikan. Kemudian jangan lupa kita harus usahakan santun. Kemudian yang berikutnya adalah selalu energi, bersemangat. Yang terakhir adalah sehat. Untuk sehat pakai rumus 9, makan minum halalan thayyiban. Yang kedua olahraga ketika tidak stres. Yang keempat lingkungannya bersih dan indah. Kemudian yang berikutnya tidurnya cukup. Dan yang berikutnya bertakwa. Bertakwa itu menyehatkan. Dari bertakwa itu menyehatkan ada 3 yang penting: sedekah, puasa, silaturahmi. Sholat, syukur itu masuk, tapi yang penting ini dari 3 dan 9 itu yang paling penting 3. Sedekah, saum, sama silaturahmi. Tolong ini, jangan lupa. Poso ya poso apa saja, poso makan minum dan yang lainnya yang tidak diberkahi Allahnya. Kemudian yang terakhir hobi dan aktif kegiatan sosial seperti yang saya jelaskan. Di penutup pengajian ini saya sampaikan rumus agar keluarga sehat dan bahagia ya. Sampai akhir hayatnya, sampai umur lanjut kalau bisa ya. Dari penelitiannya Stinnett dan John Dufresne yang disitir oleh Profesor Dr. Dadang Hawari SPKJ. Beliau menyatakan ada syarat agar rumah tangga itu utuh, kompak, penuh kasih sayang dan semangat. Rumusnya ada 6. Sambil dari beliau. Jadi Profesor Dadang Hawari MUI dia sedul karena COVID. 1, kalau pengen rumah tangga bagus, kehidupan beragama harus baik. 24 jam, contoh nyata, tidak hanya berkata-kata. Saya ulangi, agar rumah tangga sehat dan bahagia, langgeng sampai akhir hayat. Nomor 1, kehidupan beragama itu sekeluarga harus baik, nyata, bukannya berkata-kata 24 jam. Nomor 1. Ini penelitian dari 18 negara loh. 18 negara. Yang kedua, punya waktu bersama-sama sekeluarga. Mau ngobrol, mau maem, mau pakai video call. Sekarang kan pakai video call bisa. Jadi nggak usah ketemu, ya kabarin. Dulu kalau pengen ketemu kan enak banget ya, sekarang. Yang ketiga, komunikasi baik antara anggota keluarga. Jadi gimana cara berkomunikasi yang bagus antara bapak, ibu, anak, dan seterusnya. Yang keempat, saling menghargai sesama anggota keluarga. Bapak ibu, kalau kata menghargai ini harus dilatih ya. Supaya kalau suaminya disuguhi istri, makasih, enak sekali. Gitu. Dilem jadi untuk asinan. Enak sekali ya Allah, tambahin banyu. Tuh, kok tambahin banyu? Dia ceger padahal garamnya lalu dibuat banyak ini. Gak kasih nanti. Kalau gue gak kesinggung. Ya Allah. Ya pokoknya terima kasih dapat menghargai pasangannya apapun ya. Kemudian yang ke-5, ini rumus beliau ya. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dengan ikatan keluarga sebagai ikatan yang kompak. Jadi ikatan kelompok. Yuk nanti tanya Mas, Bu dan tanya Bapak mulai. Kompak banget nih gitu ya. Paling nggak ada adiknya atau kakaknya, nggak ada ayah atau ibu, itu rasanya keluarganya. Itu membuat ikatan keluarga yang bagus. Kalau orang-orang dari Sumatera biasa pakai nama marga ya, Nasution, Buta Galung, Tambun Bolon, macam-macam. Jangan mencemarkan nama Nasution. Saya ngajar kakak mau kata sendiri, jangan mencemarkan nama itu nama, cara menjaga nama ikatannya biar kuat ya. Kalau di Jawa jarang ya, kalau di Sumatera memang bagus pakai lubis dan sebagainya. Dan yang terakhir, setiap masa diselesaikan secara positif dan konstruktif. Itu Bapak Ibu yang hormati, beberapa yang perlu saya sampaikan kesempatan baik ini. Dan mari sebelum kita berdoa bersama-sama, kita amalkan beberapa doa yang dulu pernah kita baca bab sa'i. Kita doa mohon bejo nasib. Rabbi anzilni munzala